Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Oke ya guys ya, sebelum kita mulai ke pembahasan, jangan lupa untuk teman-teman bisa mengunjungi dan juga bisa subscribe ke channel saya yang satu lagi, yaitu adalah Nanscreen, merupakan channel gaming saya. Bisa dicek ya teman-teman. Oke ya guys ya, di sini saya akan bercerita ya guys ya, sesuai dengan topik ya guys ya, yaitu adalah pengalaman saya mengenai bagaimana saya menggunakan Windows 11 ini ya guys ya, di PC saya yang jadul ya guys ya. Oke ya guys ya, mungkin teman-teman juga bisa lihat ya di spesifikasi dari prosesor saya ya, yaitu adalah Intel Core i5 4690. Bisa dibilang adalah Intel Haswell ya, atau Gen 4. Nah, sebenarnya Gen 4 ini merupakan bisa dibilang generasi dari Intel yang tidak disupport oleh Windows 11 ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ngelihat dari video saya sebelumnya ya teman-teman, yang benar-benar persis banget sebelumnya, itu saya pernah menunjukkan bahwa memang komputer saya ketika saya ingin menginstal Windows 11 itu sama sekali tidak disupport ya oleh Windows 11-nya gitu ya. Dan akhirnya saya menggunakan tweak-tweak tertentu ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman ingin mengikuti tweak saya yang sebenarnya sudah kemarin saya jelaskan ya, cuman sekarang saya lebih persimpel lagi, yaitu adalah teman-teman silahkan ke instalan dari Windows 11-nya. Nah, di sini silahkan teman-teman buka ke search. Tapi sebelumnya memang teman-teman dari instalan ini kan karena sudah di mount ya, teman-teman harus mengcopy dulu ke folder yang baru ya teman-teman, semuanya gitu. Setelah itu teman-teman di source ini silahkan teman-teman melihat nama filenya, yaitu app Rise Series. Ini merupakan biang kerok dari semuanya. Lalu teman-teman langkah berikutnya yang paling gampang adalah silahkan di tombol keyboard untuk memencet tombol delete seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itulah ya, pokoknya di sini nggak bisa di delete karena di sini kan di mount ya teman-teman. Nah, seperti itu sebenarnya caranya simple ya kayak gitu, karena biang kerok dari filenya adalah memang ini ya teman-teman, yaitu app Rise Series. Kalau misalnya app Rise Series ini sebenarnya sudah disable ya, teman-teman bisa menginstal Windows 11 bahkan di Pentium 2 sekalipun, di DDR1, DDR2 bahkan bisa loh ya teman-teman, karena app Rise Series ini hanya sebagai bisa dibilang penjalan gitu ya teman-teman, yaitu pengamat gitu bisa dibilang gitu, apakah Windows 11 ini bisa diinstal gitu atau tidak ya teman-teman. Nah, kalau misalnya pengamat ini atau bisa dibilang pengawas ini kita hapus, maka otomatis bisa dijalankan di semua spek gitu ya. Seperti itulah ya teman-teman. Jadi sebenarnya app Rise Series ini hanya didesain untuk ya melimitasi saja ya teman-teman. Jadi sebenarnya ya sangat kejam sekali gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya gitu ya, setelah kita sudah menginstal gitu, apakah ada perubahan dari segi performa atau segi tampilan? Kalau dari segi tampilan sudah pasti ya teman-teman, sekarang di kotak jendela ini juga sudah bisa split kayak gini, salah satunya contohnya dan lain sebagainya. Terus kekurangannya juga taskbar tidak bisa dipindahkan. Saya biasanya kalau menggunakan taskbar atau menggunakan komputer saya, karena komputer saya multiple monitor gitu ya, taskbar pasti saya pindahkan ke monitor yang lain. Sedangkan sekarang sudah tidak bisa ya teman-teman, karena ya pengaturan di setting itu tidak ada teman-teman untuk lock the taskbar atau move taskbar to the right, left atau top, nggak ada sama sekali ya teman-teman. Karena mungkin kalau misalnya teman-teman juga melihat di video saya mengapa taskbar tidak bisa dipindahkan, karena memang taskbar ini masih bug ya kalau di Windows 11 gitu kalau untuk dipindah-pindahkan ya teman-teman. Jadi ya mungkin kayak gitulah ya jadinya ya teman-teman. Dan juga kalau misalnya untuk penggunaan sistem resource ya teman-teman, yang paling penting nih ya, yang pertama adalah dari segi CPU. Kalau menurut saya ini dari segi CPU justru menurut saya slightly bener-bener tipis banget lebih baik di Windows 11 ya teman-teman. Karena saya kalau ngelihat dari ininya ya teman-teman, dari dari semua prosesnya ya teman-teman, bahwa Windows 11 ini ketika saya sekarang menjalankan OBS nih ya teman-teman untuk merekam, ini kalau di Windows 11 ini 20 sampai 20 ya, sekitar sampai 30-an lah ya teman-teman. Tapi kalau di Windows 11 di Windows 10 ya maksudnya, itu bisa sampai 40% ya teman-teman. Tapi untuk sekarang ini kasusnya masih cuma sampai 32% tadi ya teman-teman. Itu benar-benar ya teman-teman ada perubahan sedikit gitu. Dan untuk yang kedua adalah dari segi RAM-nya. Karena di sini RAM-nya masih DDR3 ya teman-teman. Saya merasa bahwa RAM di Windows 11 ini juga sama ya, slightly atau bisa dibilang tipis lah ya teman-teman, walaupun tipis banget gitu ya. Lebih baik penggunaannya di Windows 11 ya teman-teman. Karena di Windows 11 ini lebih irit kurang lebih 200 sampai 300 MB ya teman-teman. Ya memang tipis lah ya teman-teman. Tapi saya merasakan banget kalau biasanya saya mungkin sambil ngerekam ini, biasanya saya 5,3, 5,4, ini cuma 5,1 ya teman-teman. Itu yang saya rasakan benar-benar ya teman-teman. Jadi memang Windows 11 ini lebih stabil dan juga bisa dibilang lebih konsumsi dayanya lebih bagus ya teman-teman. Jadi kalau misal ada yang bilang Windows 11 ini lebih nggak stabil atau bagaimana, justru saya malah melihat bahwa Windows 11 ini tidak stabil
di hardware yang baru. Malahan kayak gitu ya teman-teman, saya juga nggak ngerti. Justru kalau di hardware yang lama malah no problem sama sekali ya teman-teman. Memang ya sebenarnya Microsoft sengaja menyediakan Windows 11 hanya untuk hardware baru karena alasannya ya bisa ditonton lah ya guys ya di video ini, di video saya sebelumnya gitu. Oke ya guys ya, nah mungkin kayak gitulah ya guys ya untuk segi dari overall penggunaan. Nah kalau segi dari update ya teman-teman, nah ini sesuai dengan aplikasi foto yang sekarang teman-teman lihat. Saya baru tadi pagi sebenarnya menginstal Windows 11 dan saya melihat bahwa ternyata kalau misalnya saya menggunakan hardware yang lama ya teman-teman, ini karena komputer saya juga memang Haswell gitu ya, ternyata masih menerima update juga nih. Kebetulan saya foto nih ya teman-teman di sini nih. Kumulatif update saya masih menerima dan saya juga masih harus merestart komputer juga masih teman-teman. Jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir gitu ya teman-teman. Kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang beranggapan bahwa kalau misalnya kita menggunakan hardware yang lama, kita nggak akan mendapatkan update dari Windows 11. Nggak juga teman-teman. Masih dapat kok. Buktinya saya ya. Mungkin kalau untuk fitur update, mungkin teman-teman tahu ya, fitur update itu adalah kayak menaikkan versi Windows 11 yang mungkin dari 21H2 jadi 21H2 jadi 22H1 misalnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu mungkin yang agak sedikit bermasalah mungkin ya, tapi saya belum pernah merasakan sih karena Windows 11 kan memang baru satu versi ya teman-teman. Nanti kalau misalnya saya merasakan baru saya akan buatkan videonya lagi ya teman-teman. Ya mungkin kayak gitu ya teman-teman. Untuk kali ini saya merasa justru Windows 11 ini malah lebih stabil di sistem saya yang sekarang ini ya teman-teman. Justru saya merasa sangat stabil sekali, terutama setelah saya mencoba untuk bermain game yang berat-berat ya teman-teman, karena mungkin teman-teman juga tahu sendiri ya, saya punya channel gaming yang satu lagi gitu ya guys ya, sambil merekam sambil juga saya bermain gitu ya guys ya. Terutama game yang paling berat yang saya mainkan adalah Doom Eternal ya. Saya sudah mencoba sambil merekam sambil ini juga, lancarnya minta ampun kok guys ya. Malah justru lebih lancar daripada Windows 10 kemarin ya teman-teman. Karena di sini saya merasa kalau Windows 11 ini malah justru lebih makan sistemnya tuh lebih ringan lah ya teman-teman. Memang sih ya guys ya, kalau yang saya lihat dari Windows 11 ini adalah penggunaan sistemnya itu memang ada yang baru-baru seperti contohnya agregator host. Di sini sebenarnya nggak ada sih ya teman-teman kalau dari Windows 10-nya sendiri gitu. Baru ada di Windows 11 ini agregator host. Terus juga ada di sini yang justru dihilangkan atau masih ada ya, saya juga nggak tahu sih ya teman-teman, belum saya cek. Yaitu adalah sistem interrupts. Nah, kalau sistem interrupts waktu Windows 11 ya, waktu Windows 10 ya maksudnya ya teman-teman, itu menggunakan CPU-nya gede sekali loh. Saya sering banget ngalami sampai 10%, 12%, 7% lah paling kecil ya teman-teman, atau kadang juga 0 sih ya kalau misalnya nggak ngapa-ngapain. Tapi sekarang ini alhamdulillah bener-bener gitu ya teman-teman, bahwa sistem interrupts ini sangat kecil sekali gitu. Saya merasakan malah cuman 1% paling gede ya. Tadi juga ini cuma 0, berapa persen gitu. Dan juga saya merasakan bahwa sistem yang biasa nih ya, biasanya ini makan memorinya agak gede loh ya teman-teman. Saya juga lupa ya tepatnya berapa, tapi sekarang kok cuma 0,1, saya juga agak kaget gitu ya teman-teman. Seperti itulah ya. Jadi sebenarnya menggunakan Windows 11 ini malah justru keuntungan besar ya, kalau yang bisa saya simpulkan dari berbagai riset yang saya sudah lihat dari YouTube yang lain maupun dari pengalaman saya sendiri, bahwa justru Windows 11 ini lebih menguntungkan untuk sistem-sistem yang lama ya teman-teman daripada sistem yang baru. Justru banyak teman-teman di luar kita gitu ya, maksudnya di luar negara kita gitu ya, di YouTube gitu ya, di luar negeri, yang mengatakan bahwa justru Windows 11 bermasalah di hardware yang baru. Malah justru di hardware yang lama seperti kita malah merasakan kenikmatannya gitu, bisa dibilang merasakan wow-nya gitulah ya, merasakan bedanya gitu dari Windows 11 ini ya. Saya sudah merasakan gitu ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang menggunakan PC yang lebih jadul lagi gitu ya daripada yang saya pakai ini, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar dan juga bisa berbagilah sedikit bagaimana gitu pengalaman dari teman-teman gitu. Nah, kalau untuk pengalaman dari saya sendiri menggunakan 16GB DDR3 Intel Haswell i5 itu masih aman sekali ya teman-teman, masih justru lebih ringan ya, saya rasakan gitu ya, ringan sedikit lah ya, walaupun nggak begitu signifikan banget lah sampai 10%, 20%, nggak, cuman ya ringannya 2% atau 3% ya guys ya, tapi justru malah lebih ringan dan lebih enak dan memakan harddisk yang lebih kecil ya teman-teman. Itu kalau menurut ada beberapa dari reviewer dari luar negeri juga gitu ya yang saya baca gitu ya. Kalau saya memang sih ya guys ya, saya lupa gitu ya untuk saya sebelumnya berapa gitu, karena saya lupa langsung upgrade aja gitu ya teman-teman. Oke ya guys ya, mungkin untuk video kali ini pembahasannya cukup sekian ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya pengalaman atau ada pertanyaan, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan juga share
share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini agar bisa berkembang, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel saya yang satu lagi, yaitu Nanscreen ya teman-teman. Minta bantuannya juga lah ya guys ya. Oke ya guys ya, saya Nanda Pratika, see you next time. Malah mikrofonnya jadi jatuh ya guys ya.